Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini melanjuti video materi ketiga tentang analisis rasio keuangan, namun berjudul rumus dan perhitungan rasio keuangan, di mana berisinya rumus-rumus dari yang materi ketiga. Sebelumnya aku akan menjelaskan jenis-jenis rasio keuangan. Berikut adalah macam-macam analisa rasio keuangan atau finansial analisis rasio lengkap dengan contoh perhitungan menggunakan rumusnya. Pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah sebagai berikut. Rasio lancar atau current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jika dikatakan sehat, jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%, artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Rumus yang dipakai adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasio tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Rumus rasio keuangan cepat adalah kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio kas atau kas rasio. Jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta secara kas atau net kas adalah harta lancar dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rasio keuangan ini menunjukkan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya, semakin baik, sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Adapun rumus rasio keuangan kas rasio adalah sebagai berikut. Kas ditambah efek dibagi hutang lancar. 2. Rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Berikut rumus rasio keuangannya adalah penjualan neto dikurang cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi penjualan neto dikali 100%. Selanjutnya, margin laba bersih atau net profit margin. Berbeda dengan gross profit margin, rasio menghitung presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumus perhitungannya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. Selanjutnya, operating income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak penjualan. Berikut rumus rasio keuangan untuk operating income ratio. Penjualan neto dikurang cost of goods sold dikurang earning before interest
dan tax dibagi penjualan neto dikali 100%. Earning power of total investment mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau memegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Rumus rasio keuangan ini adalah sebagai berikut. Laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Selanjutnya, return on investment menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Rumusnya adalah EAT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Return on equity, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Berikut rumus rasio keuangan untuk equity. Earning after tax dibagi jumlah equity dikali 100%. Selanjutnya ada return on net worth. Financial analysis ratio ini mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Berikut rumus rasio keuangan untuk return on net worth, yaitu adalah earning after tax dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Perlu diingat bahwa semakin tinggi nilai hasil perhitungan rasio profitabilitas, berarti semakin baik nilai keuntungan perusahaan. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio, mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasio, semakin aman atau solvable. Porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Yang kedua adalah rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik usaha yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, maka semakin aman. Selanjutnya ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat keputaran piutang perusahaan dalam suatu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Berikut rumus rasio keuangan untuk perputaran piutang. Rumusnya adalah penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover adalah digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Maka semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Berikut rumusnya adalah penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Selanjutnya ada perputaran aktiva total atau total asset turnover. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivitasnya terhadap konversi penjualan. Berikut rumus rasio keuangannya. Penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Perputaran modal kerja working capital turnover. Mengukur tingkat keputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode.
Rumus keuangan untuk perputaran modal kerja working capital turnover adalah sebagai berikut. Penjualan dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar dikali 100%. Itu dia rumus-rumus dari materi keempat, rumus dan perhitungan rasio keuangan, atau lanjutan video dari materi ketiga, analisis rasio keuangan. Semoga kalian semua dapat mengerti atas rumus-rumus yang aku jelaskan tadi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.